Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang ulama, juga sebagai ahli hadis. Beliau adalah Imam Tirmizi. Jalur keturunannya, Imam Tirmizi adalah mempunyai nama lengkap Muhammad bin Isa bin Saurah bin Ad-Dahak Al-Salami Al-Bughi At-Tirmizi. Sering dipanggil dengan Abu Isa. Beliau lahir di bulan Haji pada tahun 209 Hijriah di daerah Turmuz, sebuah kota kecil di bagian utara Iran. Kehidupan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi sejak kecil sudah senang belajar berbagai ilmu tentang pengetahuan Islam. Di antaranya beliau belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan lainnya. Sekitar umurnya 20 tahunan, beliau sudah mulai mengembara di berbagai negara atau kota-kota Islam untuk mencari ilmu pengetahuan Islam. Kota-kota yang beliau datangi di antaranya adalah kota Hijaz atau Makkah dan Madinah, Basrah, Baghdad, ini dua kota ada di negara Irak, juga di Rain di negara Iran, Khurasan, Kufah di Mesir dan di Sam. Yang mendorongnya untuk belajar ilmu hadis setelah beliau membaca kitab karangan Imam Syafi'i yang menerangkan cara mengambil dalil dari hadis yang menggunakan sebagai hujjah untuk memutuskan hukum-hukum yang perlu kepada ijtihad ulama. Dalam mendalami ilmu pengetahuan Islam, Imam Tirmizi belajar pada ulama-ulama termuka yang sangat terkenal pada zaman itu. Kemudian beliau menghafal dan mencatatnya hadis-hadis yang didengarkannya, disusunnya dalam sebuah kitab jami atau dengan terkenal dengan kitab Sunan Tirmizi, kumpulan hadis-hadis. Dari kitab Imam Tirmizi ini beda dengan imam-imam sebelum seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Di sini Imam Tirmizi susun buku jami tentang hadis ini tidak hanya menulis tentang hadis sahih, tapi juga beliau menulis tentang hadis dhaif. Guru-guru Imam Tirmizi merupakan guru seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai. Dari kelima ulama ini, beliau belajar pada guru-guru ulama termuka, pada guru-guru yang sama. Walaupun begitu, sebagai ulama juga Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud itu merupakan guru dari Imam Tirmizi. Walaupun mereka juga belajar pada ulama-ulama yang sama. Imam Tirmizi merupakan termasuk dari salah satu ke-6 ulama ahli hadis yang dimiliki oleh kita umat Islam. Yang dapat kita ambil dari pelajaran dari kisah perjalanan Imam Tirmizi adalah jihad tidak hanya identik dengan pedang, tapi jihad juga bisa dilakukan dengan ilmu, dengan memperdalam ilmu untuk memerangi kebodohan, seperti dilakukan ulama-ulama kita sekarang ini dengan menyampaikan berdakwah. Apalagi seperti di zaman sekarang ini, ulama-ulama kita bisa berdakwah melalui perkembangan teknologi yang maju, sehingga untuk mencerdaskan masyarakat, khususnya umat Islam. Faedah yang kita ambilkan dari perjalanan Imam Tirmizi adalah juga beliau memberi semangat pada generasi muda pembela Islam dan generasi pembela Islam dan generasi bangsa dengan mendidik anak-anak kita untuk menuntut ilmu tentang agama Islam sedini mungkin, atau sejak masih kecil diajarkan tentang pengetahuan Islam untuk kepentingan bangsa dan negara. 3, dijadikan juga jadilah orang bermanfaat untuk manusia
dengan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mulai lisan, mulai tulisan, atau melalui teknologi canggih seperti sekarang ini, bisa mencerdaskan generasi bangsa untuk memperkaya ilmu pengetahuan Islam kepada generasi bangsa. Itu tadi teman-teman kisah singkat dari Imam Tirmizi, dan faedah yang kita ambilkan pelajaran dari perjalanan beliau menuntut ilmu tentang Islam. Keistimewaan Imam Tirmizi di antara lain adalah keistimewaan Tirmizi sebagai seorang ulama atau ahli hadis. Ada kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Tirmizi, di antaranya adalah Imam Tirmizi dikenal sebagai seorang ulama yang penghafalannya yang kuat di luar kepala, sehingga menjadi rujukan dalam hafalan, dan kemauan yang keras dalam belajar ilmu hadis, juga ilmu fikih, dan tentang ilmu Islam lainnya. Dua, keistimewaan Imam Tirmizi adalah kitabnya yang sangat terkenal, kitab Jami' at-Tirmizi atau kitab Sunan Tirmizi, tidak hanya meriwayatkan hadis-hadis sahih, tapi juga hadis hasan, hadis daif, dan menerangkan dengan kelemahannya. Dan di kitabnya ini hanya meriwayatkan hadis-hadis yang diamalkan oleh para ahli fikih. Tiga, Imam Tirmizi mempunyai jasa-jasa yang diberikan kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah pembelaan beliau untuk ahli sunnah wal jamaah seperti kita terhadap kelompok-kelompok yang sesat yang ada pada zaman itu. Juga pembelaan beliau yang lainnya adalah beliau membuat pembahasan di akhir kitab sunannya yang khusus membahas tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Membahas tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW dan tentang dua ahli hadis kita, Imam Bukhari dan Imam Muslim, untuk membantah kaum Syiah yang tersesat, laknatullah. Juga faedah dari perjalanan Imam Tirmizi adalah Imam Tirmizi telah menulis sebuah pembahasan yang luas dalam kitab sunannya, yakni kumpulan hadis yang dikhususkan untuk membantah kelompok tersesat yang bernama Al-Qadariyah. Ini kelompok tersesat di Al-Qadariyah itu merupakan salah satu kelompok yang tersesat, dan juga membantah terhadap Murji'ah, juga kelompok tersesat yang beliau beri nama dengan kitab Al-Imam, khusus Al-Kitab Al-Imam untuk membantah orang-orang tersesat ini. Lalu kitabnya di kitab sunannya Al-Jami tersebut juga terdapat banyak sekali hadis yang membantah pemahaman Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Qadariyah. Dan beliau khususkan pada kitabnya Al-Qadar, di kitab dalam kitab Al-Qadar, untuk membantah pemahaman Qadariyah yang mendustakan takdir Allah. Tapi perlu teman-teman ketahui seperti itu, Syiah tersesat, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah ini merupakan keempat nama aliran tersesat yang banyak menyesatkan umat Islam sampai sekarang ini, khususnya Syiah. Syiah ini sedang berkembang di negara kita. Di seluruh negara-negara Islam saat ini, Syiah itu sedang berusaha menyesatkan umat Islam. Semoga kita semuanya Allah menyelamatkan din dan iman kita tetap kepada ajaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Juga kitab Jami' Tirmizi juga selalu menampilkan perbandingan pendapat antara mazhab. Perbandingan ini selalu dibarengi tak kala beliau menuliskan sebuah hadis, bahkan karena banyak memuat perbandingan fikih, dan kitab Tirmizi ini hampir terkesan sebagai kitab fikih karena banyak menjelaskan masalah fikih. Juga peran Imam Tirmizi yang juga sangat penting adalah penyatuan antara paradigma hadis dan fikih dalam satu kitab. Hal serupa belum pernah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Imam Tirmizi merupakan figur yang cerdas, tangkas, dan dipercaya. Beliau sangat saleh dan takwa, juga pengetahuannya sangat luas.
Dan kitab Tirmidzi-nya termasuk salah satu dari kitab penyusun As-Sittah, termasuk dalam satu 6 kitab pokok di bidang hadis di karangan ke-6 ulama kita. Oke teman-teman, itu keistimewaan saya dapatkan dari Imam Tirmidzi. Lalu kutipan hadis dari kitab Jami Tirmidzi, saya nggak banyak, saya mungkin bacakan antara 5 hadis saja. Satu, dari Sa'id bin Abu Al-Hasan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah Ta'ala daripada doa. Itu masuk dari kitab Hasan Ibnu Majah. Sekali lagi, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah Ta'ala daripada doa. Perlu teman-teman, doa itu bagian dari ibadah. Juga doa adalah mukhul ibadah. Doa adalah otak ibadah. Pusat jadi doa. Mukhul ibadah, otak ibadah. Lalu hadis kedua, dari Syahar bin Hausah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah ketika dalam kesulitan dan kesusahan, maka ia harus memperbanyak doa pada waktu lapang. Dan pada kosong kita berguna untuk banyak berdoa teman-teman. Hadis ketiga dari Al-Masih dari Abu Salih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi saya pernah baca juga dari video sebelumnya masalah aib teman-teman ya. Lalu keempat, dari Yahya bin Wasab dari Masru, dia bertanya kepada Sayyidah istri Rasulullah, istri yang termuda, tentang solat witirnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah menjawab, setiap malam Rasulullah melakukan solat witir. Kadang-kadang beliau dilakukan dengan di awal malam atau sesudah Isya, kadang di tengah malam, bahkan di akhir malam. Sesudah solat tahajud, mendekati solat subuh maksudnya gitu kan. Dan beliau selesailah solat witirnya ketika beliau wafat sewaktu sahur. Yani teman-teman, Rasulullah sebelum meninggal, beliau sempat melakukan solat witirnya, yaitu sebelum waktu sahur. Lalu yang kelima, hadis kelima, Abu Saleh dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan atas dasar agama Islam, yang fitrahnya. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau musyrik. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa ya Rasulullah, siapa yang membinasakan? Siapa yang buatnya rusak? Yani untuk anak-anak tadi. Setelah itu beliau menjawab, Allah lebih mengetahui akan apa yang telah mereka lakukan. Itu teman kutipan hadis Hasalima saya bacakan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insyaAllah. Lalu Imam Tirmidzi meninggal dunia di daerah Turmuz, yang di daerah Iran, di bulan Rajab pada tahun 2709 Hijriah, di usia 70 tahun. Ada mengatakan beliau meninggal di daerah lain. Ada juga mengatakan beliau dikuburkan di Uzbekistan. Di Uzbekistan, mana yang benar walau alam. Itu tadi teman-teman kisah singkat dari salah satu imam hadis yang dimiliki oleh kita umat Islam, beliau Imam Tirmidzi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi saya katakan teman-teman, pernah kutip sebelum-sebelumnya, setiap Bani Adam itu pernah melakukan kesalahan. Asalkan mereka mau bertobat, hijrah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dosa pasti diampunkan oleh Allah. Cuma satu, syirik kepada Allah. Dosa sebesar apapun,
maksiat ke, mabuk ke, berzina ke, apa dosa, pasti dimaafkan Allah asal kita mau bertobat kembali ke jalan Allah. Cuma hanya satu dosa tidak dimaafkan Allah, hanya satu dosa tidak dimaafkan Allah, syirik kepada Allah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, menambah pengetahuan teman-teman tentang kisah ulama kita umat Islam. Dan semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat. Bertemu lagi saya di video lain insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.